wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Klinik Skuter. Di video kali ini mau nyoba pasang magnet set kepunyaan Suzuki RC, dipasang di Vespa. Sebetulnya ini udah terpasang untuk magnet RC tersebut, cuman kebetulan lagi di servis aja. Mau review sedikit ya cara pasangnya untuk yang Vespanya belum menggunakan CDI magnet set RC ya. Jadi sebetulnya kalau untuk saya ya cuannya bukan karena kebetulan racing aja sih. Misalkan kalau magnet kita lemah untuk bawaannya ya, sedangkan untuk yang copotan Excel set sendiri full set magnet Karen beserta CDI coilnya istilahnya sampai 1,5 juta. Hanya dengan menggunakan magnet set RC setidaknya biaya yang harus dikeluarkan 1,5 juta tersebut bisa ditekan, bisa 1 juta ke bawah ya, antara habis 700-800 itu sudah berikut beres dibubut dan sudah dibeli CDI sama coilnya. Jadi saya coil menggunakan coil genset, kepunyaan genset ada di marketplace sekitar 40 ribuan, untuk CDI nya sekitar 100 ribu kurang ya. Nah untuk magnetnya kebetulan ada beberapa stok juga sih di bengkel. Nah ini untuk magnet yang dipasang ya. Jadi untuk magnet RC ini tidak langsung PNP, ada yang harus disesuaikan dulu ya. Dari mulai pertama diameter si rumah spoolnya atau kerennya agak kecil, yang pertama itu. Yang kedua si apa sih ya, jarak antara magnet ke crankcase-nya harus agak dipapas sedikit ya. Kalau saya kebetulan ini agak dipapas sedikit. Yang originalnya maaf, seperti ini ya, ada benjolannya. Otomatis ini kalau dipasang di Vespa pasti bakal ngegasruk kena dudukannya ini, karena jarak si sumbu krek asnya itu agak pendek, beda dengan aslinya di Suzuki RC. Nah, apa aja yang dirubah bang kalau mau PNP? Yang pertama ya di bagian magnet, kalau saya sih ya, ini rotor saya bubut dikit sekitar 1-2 mili. Agar apa? Agar supaya si rotornya tersebut tidak bertabrakan pada saat dipasang dengan si ini rumah sepolnya ini. Yang pertama ini. Yang kedua ini dibubut dikit sekitar 0,5 milian lah. Yang penting si plastik ininya nih yang buat nahan magnetnya ini enggak kepapas. Yang kedua itu. Yang ketiga, apabila ini udah sesuai, udah enak masuknya di bagian mesin, lanjut ke ini kenapa dilas. Ini saya istilahnya menggunakan ini ya, apa yang ada teh, balancer ini. Jadi agar enggak terlalu ringan ya, balancer sama pemberat beda ya. Kalau untuk apa sih enaknya pakai ginian, coba aja lah kalau kalian tanpa balancer atau tidak. Harusnya sih kayak dari Dural aluminium, ada yang jual udah jadi di marketplace, di IG ada yang udah biasa main magnet set RC. Kalau saya ini males aja, kebetulan punya sendiri juga. Ini balancernya juga ini dari mangkok bekas, mangkok otomatis Honda Beat, dipapas sedikit, dibubut lalu disesuaikan, las titik, udah beres.
Nah ini ya. Aduh. Nah, kebetulan juga ini kan memang sudah pernah terpasang. Dia udah bekas papas-papasan ya. Jadi untuk yang dudukan baut spool aslinya ini, yang 3 ini nggak bisa dipakai karena memang lebar. Nah ini ada jarak juga. Nah begitu, makanya cara ngukurnya begini bro. Jadi kalau untuk topnya saya nggak terlalu paham juga ya, cuma ikut-ikutan. Ada Mas Hafid itu di channel YouTube juga, di IG ada, beliau jualan magnet X yang udah jadi ya, PNP ke Vespa. Kalau saya enggak, memang amati, tiru, modifikasi gitu aja sih. Nah untuk cara nyesuaiin topnya, yang bagian tengah ini jangan dipotong ya, jadi bisa jadi acuan setitik pasnya lurusnya di mana utama itu. Nah kalau udah ketemu punya, kalau saya acuannya lihat ini titik ini sama baut ini ya, ujung ini nih. Katanya sih kalau segini 22 derajat sebelum titik mati atas katanya. Saya sih kurang tahu juga, cuman ini nyoba-nyoba kebetulan enak juga. Nah posisi topnya kayak gini nih, bisa kalian screenshot nanti ya untuk posisi topnya seperti ini. Terus nah ini ada bekas gerindaan ya, agar apa, agar si baut kerennya ini enggak ngegasruk ke magnet. Nah jadi ada space jarak antara magnet dan rumah spool ini ya. Terus tetap sih kalau yang kita pasang, kalau gak salah kemarin memang agak kurang nonjol keluar, jadi diganjel pakai seng dikit, aman lah ya. Jelas ya mengenai pasang magnetnya. Nah terus ini terus coba gua keren bawa kian original. Untuk bagian magnetnya udah jelas ya. Kemudian apabila di bagian ini udah dibubut, ini pakai balancer, kalau udah boleh balancer, lalu dipasang kipas replika. Ini di online shop banyak lah replika pol ini kalau gak salah, gak tahu buatan mana, Jawa. Jadi nggak bisa asal PNP ya, sebisa-bisa kalau deket tukang bubut bisa lihat video ini, tinggal tunjukin videonya, mudah-mudahan tukang bubutnya mudah mengerti. Nah ini untuk bagian spoolnya ya. Jadi apabila ini udah cocok pas, terus ini udah digerinda sama topnya udah pas, itu enggak juga langsung PNP, karena aslinya RC Bravo kan di sebelah kiri kan bro, kebalik kan. Kalau Vespa kan searah jarum jam muternya kan, kalau yang RC nya ke kiri. Maka dari itu untuk di bagian kabel spoolnya ini yang awalnya yang pertama, nah ini ada kawat kan, masa kita cabut dari dudukannya ini menggunakan solder, lalu pasang kabel bro, tarik keluar. Nah yang ini yang aslinya awalnya untuk ke arah CDI di baut, jadi masa dibalik aja bro, gitu ya bro ya. Nah ini kan, ini yang kabel biru ini, kabel yang awalnya masa udah enggak dipakai, dirubah jadi spool jalan. Kalau yang sebaliknya ini jadi masa, begitu ya. Jelas.
Makanya ini, nah ini ada kabel oranye. Jadi ya lebih simpel sih ditarik keluar sih kabelnya dua-duanya. Untuk mengenai spool jalannya insya Allah jelas ya. Lalu kita lanjut ke spool lampu ya. Jadi untuk spool lampunya aslinya RC Bravo ini, nah ini yang warna kuning, ini spool lampu AC. Spool lampu AC ini lampunya enggak stabil karena sesuai gas RPM agak kenceng, makin kenceng makin terang kan. Karena ini udah dibikin full web menggunakan itu kiprok atau regulator Honda Tiger. Jadi yang kuning ini dipotong, yang kuning ini yang harusnya untuk lampu AC, yang masa kesini yang dibaut ditarik kabel sama yang putih. Jadi yang kuning nggak dipakai, cuma disolasi aja nih ya. Nah contohnya kayak gini lah, ini yang kuning harusnya ya, ini ditaruh, ini yang masa sama yang putih keluar jadi setrum. Kalau di sini jadi hijau dua, keluar dua, nanti ke arah kiprok. Kalau untuk video mengenai pakai magnet RC dibikin power kayak gimana nanti di video selanjutnya, oke? Jadi sekarang kita mau coba dulu pasang magnet RC di Vespa ya. Normal gak, enak gak, ada langsamnya gak? Oke guys. kabelnya sendiri. Nah yang tadi kan di
yang biru ini yang asalnya masa dibalik jadi setrum, masuk ke CDI yang coba yang ini ke yang warna hitam strip merah. Untuk yang masanya ini nanti kita baut, yang putih ini masuk ke arah kuil. Coba bautnya mana, baut tiga kipas. Hah? Oh iya, oke, coba tadi ya video mana? Oke, kasih beres di rapihan kabehnya. Untuk yang masa ini kan di baut sepulnya udah dipasang masa juga. Kebetulan ini untuk masa lampu. Jadi simpel sih, cuman 2 kabel yang keluar ya. Yang satu masa, satu setrum ke CDI. Yang warna putih ke arah kuil. Nah, sekarang coba tes nyala dulu. Apakah bisa nyala? Pasang mesinnya dulu. Magnet set udah terpasang. Untuk jalur kabelnya di kuil ini kan ada dua soket. Yang satu ini ke arah coil, ke arah CDI. Kan CDI RC hanya 3 kabel ya. Yang putih ke coil, yang hitam strip merah ke spool jalan yang tadi dibalik itu kan. Nah, yang satunya lagi ini masa tambah ke yang oranye ini. Kalau di sini kan, kalau yang nonton video dari awal pasti bakal tahu lah. Dan yang ini yang dibaut masa CDI. Coba tes nyala bro. Untuk suara mesinnya mohon maaf ya apabila agak sedikit kasar atau tidak jelas, dikarenakan untuk perekaman videonya karena pertama live langsung, lalu menggunakan HP juga, jadi sealah kadarnya mohon maaf apabila tidak sejernih aslinya. Jadi aslinya ini halus banget sebetulnya. Jadi untuk yang menggunakan balancer ini di RPM bawah langsam lebih enak ya, lebih enak, maksudnya nggak berisik kopling, aman lah pokoknya. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Sekian dulu dari saya mengenai cara pasang magnet set RC di Vespa PX ya. Mohon maaf apabila kurang jelas dalam penyampaian videonya. Untuk mengenai di full wave kan di video selanjutnya mungkin akan kita bahas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.